Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal kutubi suhaiful a'mali allati amiluha fid dunya. Dan ada peristiwa pembagian kitab-kitab catatan amalan. Kutub atau kitab di sini maksudnya suhaif, lembaran-lembaran yang berisi amalan-amalan manusia yang mereka amalkan ketika di dunia. Kullun yu'ta yawmal qiyamati kitabuhu wa sahifatu a'malihi. Setiap orang akan diberikan di hari kiamat tentang kitabnya dan juga lembaran-lembaran catatan amalannya. Allati 'amilaha fid dunya, yang dia amalkan ketika di dunia. Maktubun fiha kullu syai'in, dan di catatan amalan tersebut tertulis segala sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, dan akan ditunjukkan kepada mereka sebuah kitab, dan engkau akan melihat orang-orang yang mujrim, orang yang suka bermaksiat, mereka merasa ketakutan dengan apa yang ada di dalamnya. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Dan mereka mengatakan, duhai, kitab apakah ini? Kitab ini tidak meninggalkan amalan yang kecil maupun yang besar kecuali sudah tercatat. Surat Al-Kahfi ayat 49. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih, dan setiap manusia telah kami tetapkan amalannya sebagaimana kalung yang melingkar di lehernya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura, dan akan kami keluarkan bagi dia di hari kiamat kitabnya yang akan dia temui dalam keadaan terbuka. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Kemudian akan dikatakan kepadanya, bacalah kitabmu ini, cukuplah bagi dirimu sendiri pada hari itu kitab tersebut sebagai perhitungan. Surat Al-Isra ayat 13-14. Waqala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Dan orang-orang yang didatangkan kitabnya dari sebelah kanan, maka mereka mengatakan, ambillah kitabku ini dan bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku menyangka bahwasanya aku telah mendapati perhitungan dari amalanku. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, dan dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Fi jannatin 'aliyah, yaitu di surga yang tinggi. Surat Al-Haqqah ayat 19-22. Fahadha sinfu minan nasi yafrahu wa yasurruhu an yattali'an nasu ala kitabihi. Maka golongan yang seperti ini, yang dia menerima catatan amalannya dari sebelah kanan, maka mereka senang kalau catatan amalannya tersebut dilihat oleh orang-orang karena isinya kebaikan. Kemudian kata Allah, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang didatangkan catatan amalannya dari sebelah kirinya, maka ia mengatakan, aduh andaikan kitab ini tidak datang kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, dan andaikan aku tidak mengetahui perhitungan atau catatan yang ada di dalamnya.
Ya laitaha kanatil qadiyah. Aduh, andaikan kematian itu sudah akhir dari segalanya. Surat Al-Haqqah ayat 25 sampai 27. Yakni ya laitani lam ub'ats. Maksudnya dia mengatakan, aduh andaikan aku tidak dibangkitkan. Wa kana al-mautu huwal qadi alayya wa lam ub'ats. Andaikan kematian itulah yang menyelesaikan semua urusanku dan aku tidak dibangkitkan lagi. Ma aghna anni maliyah. Dan dia mengatakan, sungguh hartaku tidak bermanfaat bagiku hari ini. Halaka anni sultaniyah. Dan semua yang pernah aku kuasai, kekuasaanku, semuanya telah hancur. Dalam surat Al-Haqqah ayat 28 sampai 29. Wa hadza tatayur suhufi imma bil yamini aw bis shimali. Dan inilah peristiwa terbangnya catatan amalan. Jadi buku catatan amalan tersebut akan datang dalam keadaan terbang, bagaikan burung yang terbang. Bisa jadi dari sebelah kanan, ini menunjukkan pemilik catatan amalan tersebut orang yang baik. Atau bishimal, atau bisa jadi dari sebelah kiri, ini menunjukkan pemilik catatan amalan tersebut orang yang buruk. Wathawabu wal iqabu. Dan ada peristiwa pemberian ganjaran kebaikan dan pemberian ganjaran keburukan. Athawabu alal hasanat. Thawab itu adalah ganjaran atas kebaikan. Wal iqab alas sayyiat. Dan iqab adalah ganjaran atas keburukan. Was-sirati wa huwa al-jisrul mansubu ala matni jahannam. Dan ada peristiwa sirat. Sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas perut neraka jahanam. Ahaddu minas sayfi, yang mana jembatan ini lebih tajam daripada pedang. Wa daqqu minas sya'ri, dan lebih tipis daripada rambut. Wa harru minal jamri, dan dia lebih panas daripada bara api. Yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim, yang mana manusia akan melewatinya sesuai dengan kondisi amalannya. Faminhum man yamurru kal baraqi al khatifi. Ada yang melewati jembatan jahanam tersebut seperti petir, seperti kilat. Faminhum man yamurru karrihi, dan ada yang melewatinya secepat angin. Faminhum man yamurru ka'ajawidil khayli, dan ada yang melewatinya seperti kuda yang berlari cepat. Faminhum man yamurru karrukabil ibili, dan ada yang melewatinya seperti orang yang menunggang onta. Waminhum man yamurru udwan, waminhum man yamurru masyan, dan ada yang melewatinya dengan berlari, dan ada yang melewatinya dengan berjalan. Waminhum man yamurru habwan, dan ada yang melewatinya sambil merangkak. Na'udzubillah. Waminhum man talqutuhu kalalibu ala hafatayil jisri wa taqdhifuhu fin nari. Dan di antara mereka ada yang tercabik oleh kalalib, oleh kait-kait yang ada di sisi-sisi jembatan tersebut. Dan karena dia tercabik oleh kait yang ada di sana, dia pun terlempar ke api neraka. Na'udzubillah. Wa hadza umurun ghaibun, dan ini semua adalah termasuk perkara gaib. Fala yudkhilul insanu aqlahu fiha. Maka seseorang jangan libatkan akalnya dalam masalah ini. Wa kullun, dan setiap manusia akan melewati sirat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Itu adalah perkara yang telah Allah janjikan dan pasti terjadi. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menolong orang-orang yang bertakwa untuk melewati jembatan tersebut, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim mereka terjatuh darinya dalam keadaan bertekuk lutut. Dalam surat Maryam
ayat 71 sampai 72. Wa tuzanul hasanatu fa in rajihat hasanatuhu faza. Dan manusia akan ditimbang kebaikan-kebaikannya dalam peristiwa al-mizan. Andaikan kebaikan-kebaikannya lebih berat, lebih banyak, maka dia akan berhasil. Fa in rajihat sayi'atuhu ala hasanatihi khaba wa khasara. Namun kalau amalan keburukannya yang lebih berat, lebih banyak, maka dia akan merugi dan celaka. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal waznu yawma idzinil haqq. Dan peristiwa mizan, penimbangan amalan di hari ini, di hari kiamat, itu benar adanya. Fama thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Orang yang lebih berat timbangan amalan kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Adapun orang yang ringan amalan kebaikannya, artinya berat amalan keburukannya, maka merekalah orang-orang yang telah membuat dirinya rugi sendiri, karena mereka zalim terhadap ayat-ayat kami. Dalam surat Al-A'raf ayat 8 sampai 9. Wa takarrara dzikrul wazni wal mizani fi ayatin katsiratin. Dan penyebutan tentang penimbangan dan juga mizan, timbangan. Al-wazn itu peristiwanya, mizan itu timbangannya. Penyebutan tentang wazn dan mizan di dalam Al-Quran itu banyak sekali dalam beberapa ayat. Wa hadza min adlillahi azza wa jalla. Dan adanya peristiwa ini adalah bentuk adilnya Allah azza wa jalla. Wa annahu la yadhlimu ahadan. Bahwasanya Allah tidak akan mungkin zalim kepada siapapun. Artinya setiap amalan pasti akan dipertimbangkan, pasti akan ditimbang. Walaupun kecil, walaupun tidak diketahui oleh orang. Wal mizanu hakikiyun, dan mizan itu timbangan yang nanti ada di akhirat, itu timbangan yang hakiki. Jadi memang benar-benar ada timbangannya. Ini bukan kiasan, bukan majaz. Jadi memang ada barangnya, ada bendanya, timbangan tersebut. Lahu kiffatani, dan timbangan ini punya dua lempengan. Tuda'u al-hasanatu fi kiffatin wa tuda'u as-sayyi'atu fi kiffatin. Yang mana dua lempengan ini, lempengan yang satu akan digunakan untuk menimbang kebaikan, dan lempengan yang satunya lagi digunakan untuk menimbang keburukan. Fa'ayyuhum rajahat hasanatuhu faza. Maka siapapun yang lebih berat amalan kebaikannya, maka dia akan sukses, dia akan berhasil. Wa'ayyuhum rajahat sayyi'atuhu fa khasara. Adapun orang yang lebih berat amalan keburukannya, maka dia akan merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Dan akan kami tegakkan timbangan keadilan di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Dan tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun ada amalan sekecil biji sawi sekalipun, akan kami tunjukkan, akan kami timbang. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik penghitung. Surat Al-Anbiya ayat 47. Ya, maka inilah penjelasan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di Yaumul Qiyamah. Demikian, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.